Kegelisahan hati Zahra. Kurang ajar Zalia. Berani-beraninya ia mengancamku dengan kejadian 8 tahun yang lalu silam. Gerutuku. Aku mengemudikan mobil membelah keramaian menuju ke rumah dengan rasa jengkel. Aku tak berhenti mengumpat dan memaki Zalia di dalam hati. Setelah sekian lama, baru kali ini wanita itu mengeluarkan kelemahanku, mengingatkanku kembali akan aib yang kututupi selama bertahun-tahun. Dari dulu aku memang tak pernah menyukai Zalia. Walau kami terlahir dari ibu dan bapak yang sama, aku tidak pernah menganggapnya sebagai adikku. Usiaku terpaut 3 tahun lebih tua darinya. Aku membenci perempuan itu. Rasa benciku padanya mulai tumbuh saat ia mulai masuk taman kanak-kanak. Semua perhatian tertuju padanya, ditambah semenjak ibu yang sibuk mengelola toko, serta ayah yang sering dinas di luar kota, membuat hari-hari kami lebih banyak pada pengasuh. Mbak Nana nama pengasuh kami itu. Saat itu umur Mbak Nana sekitar 23 tahun. Saat sudah menikah pun ia masih mengasuh kami berdua. Ia mengasuh aku dan Zalia hingga kami beranjak remaja. Mbak Nana melakukan semua hal untuk Zalia. Zalia selalu diperlakukan Mbak Putri Raja, sedangkan aku, si sulung yang harus belajar mandiri, selalu harus bersabar dan mengalah. Entah karena Mbak Nana pilih kasih atau memang Zalia yang pintar mencuri perhatian orang lain. Bahkan ibu dan ayah pun terkadang melakukan hal yang sama. Zahra kan sudah besar, harus mandiri, ujar Mbak Nana waktu itu padaku saat aku meminta untuk diperlakukan sama seperti Zalia. Tangan Mbak cuma 2 Zahra kan bisa melakukannya, sedangkan Zalia masih kecil, makannya lambat jika tidak disuapi. Dia tidak mau makan, lanjutnya kembali. Aku hanya bisa diam dan menyimpan kesal di dalam hati. Jika aku memberontak, maka Mbak Nana akan mengadukannya pada ibu, membuat aku kena ceramah tentang seorang kakak yang harus pintar menjaga adik dan tak boleh manja. Selama itu aku menahan diri karena aku pikir memang Zalia masih kecil. Hingga kami beranjak remaja, aku baru sadar ternyata aku salah. Semua itu karena Zalia lebih cantik dan lebih lucu, membuat semua orang lebih sayang padanya daripada aku. Saat beranjak remaja, aku mulai menunjukkan rasa tidak sukaku. Aku melakukan segala hal agar aku bisa lebih unggul dari Zalia, termasuk dalam pendidikan. Namun tetap saja, rasa cemburu hati ini tak terpuaskan. Aku semakin iri saat melihat Zalia yang cocok mengenakan baju apa saja. Tubuhnya yang proporsional didukung dengan wajah cantik dan imut, membuat baju-baju cantik dan lucu yang ia kenakan menjadi tampak menggemaskan. Sedangkan, jika dipakaikan padaku, baju-baju itu tampak biasa saja. Bukan berarti aku jelek, namun wajahku yang cantik tak seistimewa dirinya. Tak secantik Zalia yang masih tampak imut di usianya, menginjak 17 tahun. Istilahnya wajah Zalia baby face, sedangkan wajahku boros. Wajah cantikku tampak lebih dewasa daripada umurku. Sesampainya di halaman rumah, aku memarkirkan mobilku ke dalam garasi, keluar dari mobil dengan sedikit membanting pintu. Rumah besar dengan fasilitas lengkap telah kumiliki. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku memutar keuntungan toko untuk membeli berhektar-hektar kebun sawit. Hasil panen yang dihasilkan setiap bulan membuat pundi-pundi di rekeningku semakin membuncit. Bukan hanya rumah besar, aku juga memiliki 3 buah mobil mewah terparkir di garasi. Menunjukkan kemampuan finansial yang kumiliki, aku membuktikan bahwa aku bisa lebih baik dari segi apapun daripada Zalia, kecuali wajah dan fisik. Semenjak menikah dan memiliki anak, tubuhku mengembang. Aku harus susah payah melakukan aerobik dan diet ketat agar tubuhku tetap stabil, tidak seperti Zalia yang masih memiliki tubuh yang indah tanpa susah payah. Aku membanting tasku ke atas sofa, lalu membanting berisiku ke sebelah tas. Bi Ijah, teriakku memanggil pelayan yang mengurus rumahku. Aku memiliki 2 orang pembantu di rumah ini, 1 untuk berbenah dan 1 lagi untuk mengurus kedua anakku, Randy dan Nabila. Wanita berumur 36 tahun itu berjalan tergopoh-gopoh menghampiriku. Iyanya, ada apa Nyonya memanggil saya? Jawab Bi Ijah sopan. Buatkan saya teh hijau, pintaku. Bi Ijah mengangguk, lalu mengundurkan diri, pergi ke dapur membuat apa yang kuminta. Setelah 5 menit teh hijau hangat tanpa gula, tanpa pendamping terhidang di depanku. Bibirku meniup pelan-pelan, setelah dirasa hangat baru menyeruputnya.
Kafein yang terkandung di dalamnya cukup ampuh, menenangkan pikiranku yang mulai terasa kalut. Kenangan itu kembali menghantui pikiranku. Seketika dada ini kembali dipenuhi rasa bersalah yang membuat hatiku sesak. Aku tak pernah bisa menghilangkan kenangan akan tangisannya di pikiranku. 2 tahun lama aku dihantui perasaan bersalah. Setiap hal yang kulakukan menjadi kacau. Hidupku berantakan. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk, tangisan bayi yang menjerit. Andai saja aku tak kuat, mungkin saat ini aku sudah menjadi gila. Jika saja anak itu masih hidup, mungkin ia sudah berumur 8 tahun. Tapi aku yakin anak itu sudah mati, karena aku membayar lebih Mbah Dami untuk membunuh bayi itu, tanpa sepengetahuan Zalia. Sedangkan pria bajingan itu, aku sudah tak tahu lagi di mana keberadaannya. Dulu aku sama seperti Zalia, yang begitu percaya dengan namanya cinta. Tergoda rayuan kekasih yang menjanjikan kebahagiaan, namun nyatanya bukan kebahagiaan yang aku dapat, tapi rasa pahit yang meracuni hidupku, membuat aku hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Andai waktu dapat aku ulang, aku tak akan pernah ingin mengenal pemuda yang bernama Hendra Bramantio. Jam dinding menunjukkan pukul 3 sore. Udara yang panas membuat komplek perumahan ini menjadi sepi. Mereka mungkin lebih memilih berdiam diri di dalam rumah daripada beraktivitas di luaran. Para penghuni komplek ini kebanyakan adalah para pegawai dan pejabat. Komplek perumahan ini bukanlah komplek perumahan bersubsidi, melainkan tanah kaplingan yang dijual secara cash lalu dibangun sendiri oleh para pembeli. Sedangkan rumahku berdiri di atas 2 kapling tanah, sehingga ukuran tanah rumahku lebih besar daripada ukuran tanah yang lain. Assalamualaikum, ujar Mas Hadi suamiku. Waalaikumsalam, jawabku. Aku yang duduk di sofa yang berada di depan TV, mengerutkan dahi menatapnya bingung. Tidak biasanya suamiku ini pulang lebih awal. Mas kok sudah pulang? Toko siapa yang jaga? Tanyaku. Hari ini Mas capek banget Dek, jadi toko Mas tutup cepat, jawabnya. Mas Hadi membanting tubuhnya yang penuh peluh di sebelahku. Aku langsung menggeser tubuhku, menjauh darinya. Jorok banget sih kamu Mas, mandi sana, bentakku. Aku tak sudi melihat suamiku yang baru pulang kerja dengan tubuh penuh keringat, langsung duduk di sebelahku. Aku tak suka mencium bau keringatnya yang bercampur terik matahari itu. Nanti dululah Dek, Mas capek banget. Mana dari tadi toko ramai. Mas Hadi menyenderkan punggungnya ke sandaran sofa. Kalau toko ramai kenapa kamu tutup cepat? Kamu ini gimana sih Mas? Sentakku padanya. Biasanya kami menutup toko setiap jam 5 sore, apalagi di hari Rabu, Jumat dan Minggu yang merupakan hari pasaran. Seperti hari ini, biasanya tokoku bisa tutup sampai jam 6 sore karena ramainya. Mas capek Dek, Mas merasa sedikit meriang. Lagi pula sekali-kali tutup lebih cepat tidak akan membuatmu kekurangan, jawabnya. Aku mencepikkan bibirku, tak suka mendengar ucapannya. Aku bangkit dari dudukku dengan kesal, meninggalkan Mas Hadi begitu saja. Tak ada sapaan hangat atau secangkir kopi yang aku hidangkan untuknya. Biar saja, jika dia mau minum, dia tinggal minta sama Bi Ija. Menu makan malam sudah terhidang di atas meja. Aku selalu menyuruh Bi Ija untuk membuat menu kesukaan putra-putriku. Ayam goreng bumbu untuk Randy dan ikan goreng untuk Nabila. Sedangkan suamiku Mas Hadi, dia lebih suka sayur daripada ikan atau daging-dagingan. Jadi sayur juga selalu menjadi menu wajib, ada di atas meja, walau hanya Mas Hadi saja yang menghabiskannya. Sayang, makannya yang banyak ya nak, biar abang cepat besar, ujarku lembut. Tanganku terulur meletakkan sepotong ayam lagi pada piring putra kesayanganku ini. Udah ma, abang sudah kenyang, tolaknya. Randy meletakkan kembali ayam ke tempat semula. Bab 17, meledaknya amarah Hadi. Aku tersenyum melihat pembukuan di komputer yang ada di toko. Grafiknya menunjukkan peningkatan penjualan dalam bulan ini. Itu artinya omset yang didapat juga semakin banyak. Namun aku juga kesal, mengingat Zahra juga membuka toko di dekat pasar ini. Tadi aku sengaja lewat di depan tokonya. Saat datang ke sini, toko sembakonya tampak begitu ramai dan mulai berkembang. Aku tak suka melihat keadaan ekonominya semakin membaik. Di tengah rasa jengkelku, aku melihat Mas Hadi mendekatiku dengan wajah yang sedikit masam, membuatku bertambah jengkel saja. Pasalnya aku tahu betul apa yang membuat wajahnya berubah seperti itu. Zahra, aku ingin bicara sebentar, ucapnya.
Kalau mau bicara hal pribadi di rumah saja mas, di toko masih banyak orang. Jawabku, aku mengunci laci, ikut membaur ke arah pembeli, membantu karyawanku melayani pembeli hanya untuk menghindari Mas Hedi. Mbak Zara, pesanan saya kemarin sudah masuk, tanya wanita berkerudung Tosca. Mbak Widya, sudah mbak, tapi masih di gudang, belum sempat dipajang, jawabku. Mbak Widya adalah salah satu langgananku, ia merupakan seorang owner arisan barang. Hampir semua barang yang dia arisankan, ia ambil padaku. Mau diambil sekarang mbak, biar aku pinta anak-anak untuk mengambilnya. Lanjutku lagi. Jika berhadapan dengan pelanggan royal begini, tentu aku akan bersikap sangat ramah. Karena mereka adalah salah satu tambang uangku, apalagi Mbak Widya termasuk orang yang jarang nawar terlalu rendah jika cocok angkut. Boleh mbak, soalnya memberku sudah pada menunggu. Motif apa kemarin ya mbak? Kalau nggak salah mawar 2, melati 1 kan? Tanyaku memastikan. Iya mbak Zahra, jawabnya. Aku memanggil 2 orang karyawan laki-laki, menyuruh mereka mengambil 3 set prasmanan untuk pesta dari bahan keramik. Merek yang sangat terkenal di kalangan emak-emak. Biasanya benda ini selalu mangkring cantik di dalam lemari kaca. Disayang-sayang bagaikan anak kesayangan. Jika pecah satu saja, si pemilik bisa ngomel 7 hari 7 malam. Mobil Mbak Widya terparkir di mana? Tanyaku. Setelah kedua karyawan lelakiku muncul dengan sebuah kardus besar di tangan mereka masing-masing. Biasa Mbak Zara parkir di depan. Aku memberikan kode pada mereka berdua untuk membawa kardus itu ke dalam mobil yang dimaksud. Mbak Widya membuka dompetnya yang begitu besar. Lembaran merah dan biru tersusun rapi di dalamnya. Sungguh menyegarkan mata yang memandang. 5.100.000 kan Mbak Zara? Ujarnya, menyodorkan seikat kecil uang padaku. Aku menerimanya dan menghitung dengan teliti lembaran merah dan biru ini. Karena jika kurang selembar saja, aku akan sangat rugi. Pas Mbak, jawabku, tentu dengan senyum yang merekah. Oke Mbak Zara, saya pergi dulu ya, terima kasih banyak. Nanti jika ada pesanan lagi, saya chat Mbak Zara. Mbak Widya membalas senyum padaku sebelum pergi berlalu masuk ke dalam mobilnya. Setelah basa-basi yang menguntungkan ini, aku beranjak ke meja kasirku, menyimpan uang yang diberikan tadi dan menginput penjualan hari ini ke komputer. Aku mengerutkan dahiku, memindai keadaan sekeliling toko yang dapat ditangkap oleh pandangan mataku. Tak kutemui Mas Hedi, entah kemana suamiku itu. Apa dia di gudang ya, gumamku. Menoleh ke arah layar CCTV yang ada di sebelahku. Tak ada sosoknya yang terpantau oleh kamera pengawas itu. Kemana dia? Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku duduk di kamar sambil memegang ponselku. Menelpon ke 1 nomor yang sedari tadi tidak aktif. Kemana saja sih dia? Sungutku kesal. Sejak siang tadi suamiku ini tak nampak di toko. Bahkan hingga jam pulang pun ia tak juga muncul. Setiba di rumah hanya ada Randy dan Nabila, tak ada Mas Hedi. Aku sedikit gelisah, tak biasanya suamiku seperti ini. Ceklek, saat di tengah kegelisahanku, pintu kamarku terbuka. Aku menoleh, melihat Mas Hedi yang masuk ke kamar dengan wajah kusut. Kamu dari mana saja Mas? Tanyaku penuh selidik. Keliling cari pinjaman, jawabnya. Cukup membuatku terkejut. Apa Mas? Aku tak salah dengar, sentakku. Tidak, jawabnya singkat. Mas Hedi merebahkan tubuhnya ke atas sofa yang ada di sudut kamar. Mataku terbelalak menatapnya. Kamu mau bikin malu aku, Mas? Bagaimana bisa suami pemilik toko pecah belah besar yang tinggal di rumah mewah dan memiliki mobil banyak, keliling ke sana kemari mencari pinjaman, sungutku. Apa boleh buat, semua ini juga karena kamu, Dek, ujar Mas Hedi menyalahkanku. Kok jadi salahku, Mas? Apa maksud kamu memangkas uang bulanan yang dikirim untuk ibu dan adik-adikku, Zara? Kamu tahu jika ibuku itu sudah tua dan sekarang sedang sakit, sedangkan Afifah masih kuliah. Uang 2 juta saja tidak cukup untuk mereka. Kini kamu justru memangkasnya menjadi setengah, ujar Mas Hedi. Wajahnya tampak memerah menahan amarah. Aku menyeringai sinis, dasar mertua menyusahkan, bisanya hanya mengadu. Seharusnya mereka bersyukur aku masih mau mengirimkan mereka uang. Lagi pula kalau kurang kan bisa minta sama adikmu, yang satunya lagi. Anak laki-laki ibumu bukan hanya kamu saja Mas. Kenapa harus kita yang dibebankan terus-menerus, sungutku. Mas Hadi memiliki 2 orang adik, satu laki-laki yang tinggal di desa, bekerja sebagai petani, serta adik perempuan yang masih kuliah. Aku lihat Mas Hadi menatapku menyalang, seolah ingin menerkamku hidup-hidup. Kita sama-sama tahu jika kondisi ekonomi Miko itu seperti apa, Zara. Lagi pula kamu sudah menyetujuinya dulu,
ujar Mas Hadi dengan nafas memburu. Matanya tampak memerah seolah menyala-nyala. Aku memang menyetujui untuk membiayai ibumu, tapi tidak dengan adikmu. Lagi pula aku juga tahu kamu sering mengirim ibu dan adikmu lebih dari yang aku jatah untuk mereka. Iya kan? Kamu bilang sama ibu dan adikmu itu, Mas, jadi orang sadar diri, jangan nyusahin, karena kamu itu cuma pengangguran. Aku nggak mau uang yang aku hasilkan dengan susah payah justru dipakai ibu dan adikmu untuk senang-senang saja, jawabku dengan nada yang lantang. Mas Hadi berdiri di hadapanku, wajahnya terlihat sangat marah. Baru kali ini aku melihat Mas Hadi semarah ini padaku. Aku yakin ibu dan adiknya pasti mengadu hal yang buruk-buruk tentangku. Kamu tahu, ibuku sekarang sedang sakit, Zara. Beliau membutuhkan uang untuk berobat, tapi kamu justru memangkas jatahnya, bentak Mas Hadi tak kalah lantang. Aku memutuskan memotong anggaran jatah bulanan ibumu, karena baru seminggu yang lalu aku melihat di Instastory Afifa, ia pergi nongkrong dengan teman-temannya. Nongkrong di kafe, enak sekali dia. Aku yang capek cari uang, malah dia yang happy-happy. Lanjutku dengan wajah bersengut. Astagfirullahaladzim Zara, hanya sebatas minum di kafe itu pun sekali-kali kamu ributkan. Lagi pula aku tidak pengangguran, bukannya kamu yang memintaku untuk berhenti bekerja dan membantumu di toko. Anggap saja uang yang kamu kirimkan pada ibuku adalah gajiku di toko itu, jawab Mas Hadi semakin geram. Kedua tangannya terkepal kuat. Loh, gak bisa gitu dong Mas, aku ini istrimu, seharusnya uangmu adalah milikku. Aku tanggung jawabmu, bukan keluargamu itu, protesku tak terima. Dia bekerja di tokoku, mendapatkan gaji layaknya seorang karyawan, sedangkan gajinya ia kirim untuk keluarganya. Lalu aku, baik kalau begitu, mulai besok aku akan melamar kerja kembali, biar aku bisa menafkahimu dan keluargaku. Apa Mas, kamu mau kerja di tempatmu yang lama, di perusahaan itu, yang banyak perempuan yang bekerja menggunakan rok pendek? Enggak, aku enggak setuju, tegasku. Terus Mas harus bekerja di mana? Cuma perusahaan itu yang sanggup menggaji Mas dengan gaji yang tinggi. Lagi pula mereka wanita karir Zara, jadi wajar saja memakai pakaian seperti itu. Lagi-lagi aku dan Mas Hadi beradu argumen. Aku sangat tidak setuju jika Mas Hadi kembali bekerja di luar. Aku takut kejadian yang dulu terulang lagi. Dulu saat Mas Hadi masih bekerja di perusahaan impor. Ada seorang perempuan teman kantornya yang tertarik dengannya, menggoda dirinya setiap waktu. Hal itu juga yang menjadi alasan kenapa aku memintanya untuk berhenti bekerja. Namun aku juga tak sudi mengirimkan uang setiap bulan untuk mertuaku. Pokoknya aku tak mengizinkan kamu bekerja, titik. Jika Mas nggak boleh kerja, kamu juga nggak mau mengirimkan uang untuk ibu. Lalu Mas harus bagaimana Zara? Ibuku sudah tua, dia tidak mungkin bekerja. Sedangkan almarhum bapakku bukanlah pensiunan pegawai negeri sipil yang meninggalkan gaji bulanan yang akan masuk ke rekening setiap bulan seperti ibumu, ucap Mas Hadi terdengar frustasi. Pokoknya aku tak mau tahu, aku tak mengizinkan kamu untuk bekerja, dan soal ibu dan adikmu, aku akan tetap mengirimkan jatah mereka, tapi hanya 1 juta setiap bulannya. Cukup tak cukup itu urusan mereka, suruh adikmu itu kerja. Dan jangan manja, awas kalau kamu mengirimkan lebih dari yang aku budgetkan, ujarku tegas. Terdengar egois memang, tapi aku tak peduli. Kamu benar-benar serakah Zara. Ternyata ibuku benar, aku telah salah memilih istri. Aku pikir karena kamu kakaknya Zalia, kalian tinggal bersama dan hidup dalam lingkungan serta didikan orang tua yang sama, maka tingkah laku dan tutur katamu akan sama dengannya. Ternyata aku salah, kamu tidak seujung kuku pun menyerupai kebaikannya. Jelek. Hatiku kembali sakit, lagi-lagi aku mendengar diriku dibanding-bandingkan dengan Zalia. Namun kali ini kata-kata itu keluar dari mulut suamiku sendiri. Zalia, Zalia, kenapa kalian selalu membandingkan aku dengan Zalia? Apa hebatnya dia dariku, hah? Tandasku tersulut emosi, aku tak suka jika dibandingkan dengan adikku yang miskin itu. Tentu dia sangat hebat, selain cantik dia juga wanita yang baik serta kuat. Bahkan dia wanita yang bisa mengambil hati siapa saja yang mengenalnya, termasuk keluargaku. Dia juga wanita yang sangat sabar, bahkan sangat sabarnya hingga tidak menuntutmu. Mas tahu kamu sebagai kakak begitu serakah, hingga mengambil hak adikmu sendiri selama 3 tahun ini. Apa kamu sadar jika kamu sudah terlalu serakah, Zara? Ucap Mas Hadi semakin terlarut dalam emosi. Setelah memuji dan membandingkan diriku, Mas Hadi beranjak pergi meninggalkan kamar ini dengan sedikit membanting pintu kamar kami cukup keras. Aku menatap pintu yang sudah tertutup itu dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Setiap ada Zalia di dekatku, pasti masalah demi masalah hadir di hidupku.
Lama-lama aku juga muak dengan keluarga Mas Hedi. Aku muak melihat ibu mertuaku yang selalu meminta uang pada kami. Ibuku juga janda, tapi ia mandiri dan sangat produktif di masa mudanya. Tidak seperti ibu Mas Hedi yang hanya bisa mengadahkan tangan pada suami. Setelah suami tiada, beralih menadahkan tangan pada anak lelakinya.